Perkenalkan, saya Hilmi Nur Fadila, mahasiswa bimbingan konseling Islam, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview produk Al-Quran, yaitu Al-Quran yang sering saya baca pada sehari-hari ketika saya berada di rumah. Pertama-tama, saya akan menceritakan bagaimana saya mendapatkan Quran tersebut. Pada saat itu, saya duduk di bangku kelas 2 SMA dan di mana saya sekolah di salah satu pondok pesantren yang ada di Cirebon. Ketika kelas 2 SMA, saya alhamdulillahnya sudah menghatamkan Al-Quran. Dan di salah satu pondok pesantren di Cirebon itu, ketika sudah menghafalkan Al-Quran, memang diwajibkan untuk mengikuti tamrinul udaroh. Seperti itu. Jadi saya membeli Quran ini untuk mengikuti tamrinul idaroh tersebut. Dan direkomendasikan untuk membeli Quran yang seperti ini yang ada terjemahannya. Jadi ketika sedang berhalangan atau sedang tidak sholat bisa dibawa karena di sini sudah ada terjemahannya. Saya membeli Al-Quran ini ketika saya duduk di bangku kelas 2 SMA dan belinya di situ juga di warung yang ada di pondoknya dan direkomendasikan untuk membeli Quran pojok tersebut. Baik, selanjutnya saya akan mereview produknya. Nah, di sini Al-Quran ini berjudul Al-Khobir atau Al-Quran Transliterasi Perkata dan Terjemah. Al-Quran ini menggunakan khot Usman Toha. Al-Quran ini diterbitkan oleh penerbit Nur Ilmu Surabaya. Lebarannya ukurannya sekitar 21 kali 14,5 cm dan sudah tertanda tasih oleh Kemenag. Quran ini berjumlah 114 ayat dan juga ada makiyah madaniyahnya, seperti contoh pada Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, di mana Al-Ikhlas itu makiyah dan Al-Falaq itu madaniyah, juga An-Nas itu madaniyah. Quran ini berjumlah ada 114 surat. Jenis rasemnya rasem Usmani, khotnya Usman Toha, dan ada makiyah madaniyahnya, seperti contoh dalam Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, di mana Al-Ikhlas adalah makiyah, Al-Falaq adalah madaniyah, dan An-Nas juga madaniyah. Al-Quran ini juga ada hizbnya, akan tetapi Al-Quran ini tidak ada manzilnya. Dan juga Al-Quran ini juga dilengkapi dengan makro atau tanda bacanya, seperti tanda waqaf lam, yaitu waqful aula, atau memang harus berhenti, dianjurkan lebih baik berhenti, tapi lanjut juga boleh. Atau ada ain, di mana ain tersebut itu bisa menjadi patokan untuk berhentinya membaca Al-Quran. Memang ini bukan termasuk Quran MSI karena tidak ada manzilnya, di mana manzil itu menjadi salah satu ciri-ciri Quran MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya review tentang Mushaf Al-Quran yang sering saya baca ini. Saya sangat merekomendasikan Al-Quran ini untuk dipakai oleh kalangan awal seperti anak-anak yang baru belajar Al-Quran atau anak-anak yang baru mengenal bacaan-bacaan Al-Quran, karena di sini terdapat karena di sini terdapat makhorijul hurufnya. Jadi anak-anak yang belum mengetahui bisa langsung melihat ada makhorijul hurufnya, bacaan-bacaannya, seperti apa sih idhar, seperti apa sih ikhfa, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran ini sekali lagi bukan MSI, dalam artian dalam Al-Quran tersebut ada salah satu ciri yang memang bukan MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan, kesalahan-kesalahannya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.